ini akan menceritakan tentang beberapa hari ini saya keliling Sedati, Sidoarjo, Surabaya. Ternyata banyak toko teman-teman yang berasal dari Pulau Madura itu, dan omsetnya luar biasa besar. Bahkan kalau dari segi omsetnya per bulan, tokonya kecil, hanya ukuran kurang lebih berapa ya, mungkin 4x4 lah, atau 3x4 kecil sekali, atau 2,5x4 ya. Omsetnya toko ini per bulan kurang lebih 120 juta per bulan. Omset toko peracangan ini 120 juta. Ih, luar biasa. Biasa ya. Toko ini terletak di pinggir jalan. Ketika saya tanya, memang ketika buka toko apa yang dipertimbangkan? Ternyata ada trik dan triknya lah seperti itu. Salah satu tipnya kalau mau buka toko supaya omsetnya besar, ratusan juta per bulan. Ternyata ketika saya tanya ke teman ini, ketika membuka harus survei. Jadi harus survei dulu. Survei siang malamnya, jalan yang ingin kita buka toko ini, pinggir jalan pengen kita buka toko ini ramai atau tidak. Kita perlu survei dulu. Jadi tidak hanya Alfa Indo itu yang survei ya. Tapi teman-teman ini juga yang mau buka toko ternyata melakukan survei juga. Siangnya ramai atau tidak, malamnya ramai atau tidak, seperti itu. Yang kedua, tip membuka toko supaya ramai, omsetnya ratusan juta per bulan. Yang kedua, kata teman saya, nanti saya tunjukkan bahwa omset teman ini memang ratusan juta. Ini adalah catatan harian yang rata-rata per harinya tidak kurang dari 3 sampai 5 jutaan per hari. Jadi rata-rata kurang lebih ketika saya melihatnya itu 4,5 juta per hari. Ini catatan sederhana toko peracangan itu, toko retail, atau kalau di Jawa itu toko kelontongan ya. Omsetnya keren sekali. Jadi ketika teman-teman mau buka toko supaya laris, omsetnya bersih puluhan juta per bulan, omsetnya ratusan juta per bulan, ketika mau buka kita harus lihat kanan kiri ada nggak toko terdekat, kanan kiri ada nggak. Ketika nggak ada, teman-teman, kalau hanya ada Alfa, kalau ada hanya Indo itu, nggak ada masalah bagi teman-teman ini. Kalau perlu, maka bukalah di tempat toko yang tadi ya, yang saya sebutkan itu, di sampingnya. Karena apa katanya? Kalau buka dekat toko itu, kita bisa lebih rendah harganya, dan kita bisa main di harga. Kalau yang tadi, toko-toko yang sudah terkenal di mana-mana itu adanya, itu pasti harganya lebih mahal. Teman-teman ini bisa mengambil harga yang lebih murah, tapi minimal sekian persen. Nanti saya tunjukkan berapa persen harus ngambil dari penjualan toko. Baik, itu. Yang ketiga teman-teman, tipnya membuka toko supaya omsetnya ratusan juta per bulan. Ternyata yang ketiga adalah buka toko yang tidak terlalu besar, sehingga juga kontrakannya murah gitu ya. Jadi buka yang mungkin ukuran tadi yang 3x4 tadi ya, tapi kontraknya murah, jadi operasionalnya juga murah, dan minimal dikontrak sekian tahun. Semuanya di kontrak 2 tahun, 3 tahun, tapi 3 tahun hanya 30 juta. Nah itu bisa juga, dan tempatnya strategis, kecil, tidak terlalu besar, tapi tempatnya strategis tadi. Mungkin ada di dekat pertigaan, ada di simpang jalan perempatan, dan atau dekat masjid. Itu salah satu supaya toko yang kita buka itu, yang dalam hal ini toko peracangan ya, itu bikin laris karena sudah perempatan dan dekat perkampungan. Nah itu yang terpenting. Baik, yang keempat, salah satu trik dan tipnya supaya kita buka toko omsetnya ratus adalah kita mengisi toko itu, namanya juga toko peracangan ya, belanja sesuai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Contoh apa? Beras pasti dibutuhkan setiap hari sama masyarakat kampung. Gula, rokok itu pasti dibutuhkan bagi orang-orang yang merokok tentunya ya. Gula, pasir, dan segala, pokoknya apa yang dibutuhkan dapurnya masyarakat di sekitar itu, kita taruh di toko kita peracangan itu. Dan usahakan jangan sampai mereka mau beli ke toko kita karena
tidak ada persediaan, hanya Bali aja yang sampai. Pokoknya sediakan meskipun hanya apa ya, yang penting lengkap meskipun sedikit-sedikit. Gula 10 kilo, rokok 3 pres. Pokoknya ada kan di situ semua sehingga orang ke sana mau beli ini itu ada semuanya. Itulah salah satu supaya juga ramai. Baik, yang kelima tipsnya teman-teman semuanya supaya toko kita laris, buka toko peracangan. Ini termasuk bisnis retail yang luar biasa ternyata ya. Jadi kalau punya sedikit uang sebenarnya bagus invest di bisnis retail ini yang pasti semua orang membutuhkan. Yang kelima tipsnya adalah bagaimana pelanggan itu kembali berulang-ulang di tempat kita. Gimana tuh? Supaya yang beli kemarin kembali lagi. Gimana caranya? Jadikan harga di toko kita itu, toko peracangan atau toko retail itu, jadikan lebih murah sekian persen dari toko-toko di sekitar kita. Tadi semuanya, apalagi nggak ada saingannya di kanan kita. Meskipun ada, tapi bisa jadikan toko kita, soalnya gula di tempat yang lain semuanya 12.000 dan itu sudah hasil mungkin 20%. Jadikan harga gula di tempat kita itu, kalau di tempat lain 12.000, jadikan di tempat kita hanya 11.000. Sehingga orang kalau butuh gula, di sana lebih murah. Atau rokok nih. Jadi apa ya? Beberapa yang kita jual itu jadikan ada yang lebih murah dari toko-toko yang lain, bahkan sekampung itu, sekecamatan itu yang lebih murah di situ. Contohnya ini. Rokok kalau di warkop, warung-warung yang lain atau toko yang lain biasanya, mohon maaf, rokok yang biasa terkenal itu ya, biasa iklan-iklan macamnya itu ya. Satu pak biasanya kan 17.500 lah mungkin. Kalau di Aceh juga biasanya satu lencer satu batang itu ya, itu kan 1.750. Nah, jadikan di toko kita itu lebih murah dari yang lainnya. Contoh, jadikan di satu lencer satu batang di toko kita di tempat kita semuanya jadikan hanya 1.500. Anak-anak muda pasti kalau mau beli rokok ke sana, karena di samping juga harusnya bisa diecer. Pasti anak-anak muda yang bisa merokok di warkop dan segala macam, sebelum ke warkop dia datang ke kita dulu tuh, karena di kita lebih murah 250 daripada toko-toko yang lain. Mungkin di warkop harganya 2.000 satu batang atau satu lencer itu ya, satu lencer bahasa mana nih. Jadi jadikan lebih murah lah. Murah 250 rupiah, murah 500 semuanya, pokoknya lebih murah sehingga orang-orang balik ke kita semuanya. Tapi jangan sampai kita juga rugi. Baik, itu tip yang kelima. Baik, tip yang keenam teman-teman semuanya, supaya toko kita laris dan orang kembali lagi kita untuk beli, tentunya kita jual kebutuhan sehari-hari masyarakat yang ada di sekitar toko. Tipnya yang keenam, kalian tidak mau rugi. Ya jangan sampai itu tidak masa mau dagang mau rugi. Makanya caranya ngambil dari setiap produk yang kita jual itu, ngambil hasil minimal 10%. Nah, kok 10%, gula 10% minimal. Kalau perlu jadi up sedikit lah. Tapi tadi bagaimana lebih murah dari tetangga-tetangga kita. Gimana nanti kalau banyak saingan? Sudah, gimana caranya minimal standarnya ngambil hasil 10% saja dari setiap produknya. Karena kalau tetangga kita ngambil sampai 20%, kita ngambil 10 standar. Ya kita turun lah, semuanya 11%, 12%. Itu salah satu tip yang kena. Tip yang ketujuh teman-teman, toko peracangan menariknya banyak menjalan, bahkan dari Jakarta sampai Surabaya sekarang banyak dipenuhi oleh peracangan bisnis retail ini. Ternyata salah satu cara dan tipnya buka 24 jam. Bisa jadi yang lainnya ini kok nggak ada tutupnya ya. Jadi buka 24 jam. Ya tidur di situ, bahkan mungkin ya kencing di situ juga, ada kamar mandi dan segala macam. Jadi buka non-stop, luar biasa juga ini. Mungkin gantian ya, supaya juga tidak mengganggu masalah sholat dan segala macam tadi. Dan secara manajemen keuangannya ini masuk tip yang ke-8 punya. Itu ke-8. Yaitu kalau 24 jam biasanya setiap pagi sudah dihitung semuanya nih, hasil dari kemarin malam sampai pagi itu dihitung dan langsung disisihkan 10% dari omset. Contohnya nih, omset ada kalau warung teman
saya kemarin tuh 24 jam dia omsetnya sampai 4 juta lebih. Bayangkan 24 jam itu satu hari satu malam 24 juta lebih. Kalau satu bulan kan berarti 120 juta lebih omset. Nah, makanya salah satu caranya setiap pagi harus sudah sisihkan 10% dari omset tadi. Soalnya 4 juta nih, maka sisihkan 400. Besoknya lagi sisihkan 400. Kalau 5 juta omsetnya sisihkan 500. Nanti setiap bulan sudah biasanya 10% tadi yang memang ngambil hasil 10% itu sudah jadi hasil bersih dari banyaknya omset itu. Kalau soalnya satu hari satu malam omsetnya 4 juta sampai 5 juta, berarti satu bulan bersihnya bisa jadi sampai berapa? Bisa jadi sampai 10 sampai 15 juta bersihnya. Padahal apa ya, modal peracangan ini paling ya 50 sampai 100 juta. Ya insya Allah itu bisa dijangkau. Kalau mungkin teman-teman yang pengen buka itu silakan aja, bagus aja. Baik, itu informasi dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.